Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar GPD LSAD Magelang di dalam Renungan 79. Rise up, bangkit, bergerak, dan berdampak. Puji Tuhan, kita kembali akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kita akan melihat renungan di dalam kitab Mazmur pasal 114. Kita akan melihat di dalam ayatnya yang pertama dan kedua. Renungan pada saat ini saya beri tema tetap percaya pada firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Mazmur 114 ayat 1 dan 2. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Puji Tuhan. Dalam Mazmur 114 ini menceritakan bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Hal ini bukanlah suatu cerita atau dongeng karangan manusia, tetapi suatu kesaksian yang nyata dari perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Mungkin banyak dari kita yang sudah mengerti dan sering membaca firman tentang bangsa Israel yang dibawa Tuhan keluar dari Mesir. Tetapi biarlah setiap firman yang kita terima, kita dengar akan selalu menyegarkan hati kita, menguatkan iman kita untuk kita tetap teguh percaya kepada firman Tuhan. Dalam pasal 114 dari kitab Mazmur ini, kita bisa melihat beberapa hal dan kita belajar dari dalamnya. Yang pertama, kita akan melihat bahwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir menunjukkan bahwa firman Allah itu tidak pernah gagal dan selalu digenapi. Keberadaan bangsa Israel di Mesir, apa yang mereka alami di sana, dan bagaimana bangsa Israel akhirnya keluar dari Mesir, serta mereka akan kembali ke Kanaan. Semuanya itu telah Tuhan firmankan kepada Abraham jauh sebelum hal itu terjadi. Bahkan sebelum Abraham mempunyai keturunan yang akhirnya menjadi bangsa Israel. Kita akan melihat di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Kitab Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai 16, saya bacakan firman Tuhan ini. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Puji Tuhan bahwa apa yang terjadi ketika kita membaca di dalam Mazmur 114 tadi, bahwa hal itu terjadi dan hal itu sudah dinubuatkan, sudah disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya kepada Abraham jauh sebelum hal itu terjadi. Bahkan sebelum Abraham mempunyai keturunan yang pada akhirnya menjadi bangsa Israel. Dan hal itu digenapi Tuhan tepat seperti apa yang disampaikan kepada Abraham. Berapa ratus tahun kemudian hal itu nyata dan terjadi. Segala sesuatunya persis seperti apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada Abraham. Dan hal ini menunjukkan bahwa firman Allah itu tidak pernah gagal. Firman yang Tuhan sampaikan itu Tuhan pasti genapi. Puji Tuhan. Dan hal yang kedua yang bisa kita pelajari di sini, bahwa Tuhan menggenapi firman-Nya sesuai dengan waktunya. Dalam Mazmur 114 ini, ayat yang pertama dikatakan,
Pada saat Israel keluar dari Mesir, itulah waktunya Tuhan membebaskan Israel. Mereka sebelumnya harus mengalami perbudakan selama 400 tahun. Mengapa sampai selama itu? Hanya Tuhan yang mengerti hal itu. Dan itulah yang menjadi rencana dari Tuhan. Karena Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya dan mengatur segala sesuatunya. Sehingga semuanya boleh digenapi sesuai dengan waktunya Tuhan. Bahkan dikatakan sampai keturunan yang keempat yang akan kembali ke Kanaan. Dan hal itu pun digenapi oleh Tuhan. Jadi kita melihat bahwa Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya di dalam setiap penggenapan janji firman-Nya itu. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kita bisa belajar dari apa yang disampaikan di dalam Mazmur 114 ini, bahwa Tuhan menggenapi firman-Nya dengan perbuatan-perbuatan yang besar, yang ajaib dan dahsyat. Apa yang dilakukan Tuhan untuk membebaskan orang-orang Israel dari Mesir? Di sana Tuhan melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Perbuatan-perbuatannya, 10 tulah Allah dinyatakan kepada orang-orang Israel. Bahkan ketika orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan terus menyatakan mujizat-mujizat dan perbuatan-perbuatannya yang dahsyat. Membelah lautan. Bahkan Tuhan juga mengeluarkan air dari gunung batu. Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di tengah-tengah bangsa Israel itu. Dan kita melihat bahwa segala suatu janji firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan itu banyak dialami. Dan kita melihat dalam tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan itu. Tentang kelahiran Tuhan Yesus, itu pun suatu hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Karena Tuhan Yesus dilahirkan melalui Maria yang masih perawan. Puji Tuhan. Dan pada akhirnya, dari setiap kesaksian pemazmur yang kita lihat di dalam Mazmur 114 ini, dalam ayat yang ke-7 dikatakan, "Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub." Pemazmur di sini menyampaikan supaya bumi, khususnya dalam hal ini seluruh umat manusia, untuk gemetar di hadapan Tuhan Allah Yakub. Dengan kata lain bahwa pemazmur menyerukan supaya manusia bertobat dan menyembah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Aplikasi dari firman Tuhan yang kita boleh baca dan pelajari ini adalah bahwa dalam keadaan dunia yang hari-hari ini dikatakan sedang tidak baik-baik saja, biarlah kita umat-umat Tuhan tidak menjadi gelisah dan tidak lemah imannya. Segala yang terjadi hari-hari ini, baik bencana alam, kejahatan, peperangan, kesukaran-kesukaran yang semakin bertambah, sudah dituliskan dalam firman Tuhan Allah dan sedang menuju pada penggenapan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan itu pasti terjadi. Tanda-tanda zaman terus digenapi hari-hari ini. Biarlah kita terus menjadi bijaksana hari-hari ini, melihat keadaan-keadaan dunia di hari-hari yang terakhir ini. Kita terus menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam pertobatan, yang tetap setia, tetap teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus, sampai kita kembali ke surga yang mulia, yang sudah dijanjikan Tuhan. Tetap percaya kepada firman Tuhan, jangan menjadi lemah, jangan menjadi tawar hati, tetap setia sampai akhir. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan saat ini. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena kami menjadi orang-orang yang Tuhan tebus, orang-orang yang diselamatkan, bahkan orang-orang yang menerima janji-janji yang kekal di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan lewat firman Tuhan saat ini, kami boleh belajar bahwa setiap firman Tuhan itu pasti digenapi.
bahwa Tuhan akan mengerjakan dan menggenapi firman Tuhan itu pada waktunya. Dan kami percaya mujizat-mujizat Allah, tanda-tanda yang heran Tuhan akan kerjakan untuk menggenapi setiap janji-janji firman-Mu. Apapun yang hari-hari ini sedang kami hadapi dalam hidup ini Tuhan, menghadapi keadaan dunia di hari-hari yang terakhir ini, biarlah kami terus menguatkan hati kami untuk tetap teguh percaya kepada Engkau, tetap setia, tetap mengasihi Engkau, bahkan terus kami hidup dalam pertobatan, dan kami terus menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dengan kami hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, dan penuh dengan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan, tolong agar hidup keluarga Jemaat GPD LSAD Magelang bertekun dalam doa senantiasa, berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur, kami terima berkat firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin.